Halo Justisians, selamat datang di Podcast Askara Volume 2. Perkenalkan, nama saya Marieta Anna Satriani sebagai podcaster podcast pada hari ini selaku staf ahli Kementerian Pengarusutamaan Gender, dan rekan saya Brian Kennard sebagai podcaster dan juga selaku staf ahli dari Kementerian Pengarusutamaan Gender BEM FHUB yang akan menemani teman-teman hari ini pada podcast episode kali ini. Nah, buat para Justisians, sudah tahu dong, Askara ini adalah program unggulan dari Kementerian Pengarusutamaan Gender BEM FHUB yang dimana menyajikan video-video pencerdasan yang berupa podcast maupun Instagram Reels terkait dengan isu-isu kesetaraan gender. podcast volume 2 ini kita nih ngundang narasumber yang gak kaleng-kaleng kan. Jadi hari ini kita kedatangan Kak Nilam Ayu dan Kak Rani Nuraini Harahap nih. Mungkin gimana nih kabarnya Kak Rani pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana di sini lancar nggak Kak? Lancar alhamdulillah. Waduh. Terima kasih. Kak Nilam gimana kabarnya? Baik juga, kamu gimana, apa kabarnya? Baik, semua kami baik. Baik. Puji Tuhan kami baik semua. Jadi Kak Nilam ini merupakan mantan Dirjen Perlindungan Perempuan BEM FHUB periode sebelumnya, dan Kak Rani ini merupakan aktivis yang memperjuangkan hak perempuan nih di FHUB. Jadi keduanya ini memang concern ya di keperempuanan dan kesetaraan gender nih. Keren banget memang narasumber kita pada hari ini ya. Jadi omong-omong, topik kita hari ini apa sebenarnya, Ana? Jadi topik kita hari ini tuh menarik banget kan buat dikaji. Jadi topiknya tuh perspektif keperempuanan, relevansi perlindungan HAM dan feminisme terhadap perempuan pekerja seks komersial. Ini topiknya panas ya, Iya, panas hot dan banget gak sih nih? baru anget-angetnya nih. Jadi betul banget nih, sebelum kita mulai ya teman-teman, kami punya alasan tersendiri tuh mengapa mengangkat topik ini. Mungkin Ken mau jelasin? Ya, jadi sebenarnya alasan kami mengangkat topik ini karena pekerja seks komersial ini mereka tuh punya stigma yang buruk di masyarakat ya. Tapi kami yakin kalau dengan stigma buruk itu tidak berarti hak-hak mereka itu tidak diperjuangkan. Dan juga kami sedikit curious terkait bagaimana sih pandangan keperempuanan terkait pekerja seks komersial ini begitu. Padahal nih ya faktanya hak PSK tuh termasuk HAM ya Kak Mas ya, masih nggak diperjuangkan nih secara efektif sampai saat ini ya kan. Terkadang mereka ini punya bos ya, memaksa mereka menjajakan diri mereka buat Melakukan pekerjaan. Iya, secara ilegal kan pastinya. Betul. Selain itu ini masih ada beberapa mahasiswa nih Kak yang memilih pekerjaan ini buat jadi itu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Memang. Ya kan Ken? Ya benar, itu sering banget terlihat ya. Jadi mungkin kita langsung masuk aja kali ya Kak. Sudah siap belum sebelumnya? Sudah ya. Oke, jadi seperti yang aku bilang di awal terkait dengan alasan kita mengangkat topik ini ya. Jadi kami ini pengen tahu bagaimana sih perspektif keperempuanan terkait dengan pekerja seks komersial. Aku ingin minta pendapat dari kakak-kakak sekalian, dimulai dari Kak Rani lalu dilanjutkan dengan Kak Nilam. Baik, terima kasih buat teman-teman ya. Sebelumnya aku mau ngomong ucapan terima kasihku atas undangannya dan telah berani mengangkat isu ini yang sangat sensitif dan tidak semua masyarakat mau membahasnya gitu. Terus terkait dengan perspektif keperempuanan ini, itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang sepakat dan ada yang tidak. Kenapa? Pertama, karena ini salah satu bentuk kebebasan. Istilahnya zaman sekarang itu my body, my choice. Gitu. Itu tidak salah. Itu salah satu bentuk kesadaran perempuan terkait dengan otoritas tubuhnya, pikirannya, mental dan perilakunya. Itu sangat normal. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ini adalah bentuk penjajahan mental dan pola pikir. Bahwa tubuh kita ternyata bisa dijual gitu, bisa dibandingkan, bisa dibeli dengan uang. Padahal semua yang berharga tidak semuanya mampu atau dapat dibeli dengan uang. Itu menjadi bias satu. Lalu juga bicara soal perspektif keperempuanan, masih banyak perbedaan pendapat. Aku sebutin yang itu dulu tadi. Tapi yang kita perjuangkan dalam keperempuanan itu adalah bagaimana supaya perempuan bisa merdeka dan tidak di bawah pengaruh kuasa atau ancaman siapapun. Itu dari aku, itu dulu. Baik. Lanjut Kak Nilam ya. Oke, boleh. Kalau menurut aku sendiri, yang PSK itu seorang perempuan yang kebanyakan PSK itu perempuan kan. Perempuan yang menjadi PSK itu tuh karena
faktor ekonomi dia melakukan itu. Jadi dengan dia terbatas ekonominya akan berdampak pula nanti kepada keterbatasan pendidikan dan keterampilan, sehingga dia mungkin hanya punya satu pandangan, yaitu cuma menjadi PSK itu tadi. Dan dengan adanya itu tadi tuh masyarakat itu menganggap bahwa PSK itu sebagai masalah moral gitu, dengan berarti kalau perempuan yang menjadi PSK itu adalah perempuan yang hina, perempuan yang cukup diolok-olok, bahkan kadang diusir dari kampung, dihina, disingkirkan, diasingkan, seperti itu. Dan mungkin itu yang diperjuangkan oleh kaum feminis itu ya, atas diskriminasi kepada perempuan yang menjadi PSK itu tadi gitu. Jadi aku mau tanya buat Kak Rani nih ya. Yeah. Jadi bagaimana nih, kan tadi dari sisi keperempuanan nih, Kak Rani sama Kak Nilam kan. Kalau dari sisi HAM-nya gimana Kak? Apakah kedudukan mereka nih, PSK ini, itu tuh sama dengan kita atau justru patut dibedakan? Karena kan mereka nih di stigma masyarakat tuh jelek banget ya pandangannya. Tapi menurut Kak Rani gimana? Bicara soal HAM mereka itu banyak sekali filsuf maupun doktrin bahwa HAM itu melekat sejak manusia lahir. Dan banyak aliran lainnya. Hanya saja bicara soal HAM ini, mau apapun pekerjaan kita, mau apapun tindakan kita, bahkan terpidana pun dalam persidangan, itu masih memiliki HAM yang perlu diperjuangkan, yang perlu dipenuhi. Apa bedanya dengan ketika seseorang laki-laki atau perempuan yang menjajahkan dirinya, apakah HAM-nya juga langsung hilang seperti itu? Tidak. Untuk sanksi sosial itu pasti ada. Semua tindakan kita pasti memiliki konsekuensi, dan sosial pasti juga memiliki pandangan masing-masing. Ketika kita menjadi, misal laki-laki atau perempuan, memilih untuk menjadi pekerja seks, mereka pasti akan sadar terkait dengan konsekuensi sosial. Tapi bukan berarti hak asasi mereka hilang push gitu tiba-tiba, enggak dong. Mereka, nah kebetulan nih, kalau aku boleh sedikit cerita, aku pernah membuat kajian dengan teman-teman OPSI. Ini aku mau menyampaikan bentuk apresiasiku karena sudah diperbolehkan belajar ya. Mereka itu salah satu NGO yang bergerak pada, istilahnya sederhananya itu memperjuangkan HAM-nya teman-teman pekerja seks. Dan kalau aku boleh sedikit informasi, teman-teman pekerja seks itu nggak suka dibilang PSK karena ada kata komersialnya. Itu sangat seolah-olah merendahkan banget gitu. Jadi mereka lebih baik dipanggil pekerja seks. Dan itulah keberadaan atau eksistensi dari OPSI, itu salah satu bentuk perjuangan hak yang dimiliki oleh pekerja seks, yang mana itu tidak bisa langsung push hilang kayak gitu. Jadi tetap harus ada, diperjuangkan dan dipertahankan. Itu dari aku. Oke, mungkin lanjutkan pertanyaannya. Ya, jadi jawaban dari Kak Rani itu bagus sekali, memberikan insight baru bagi kami ya. Bener, baru tahu aku kalau mereka nggak mau dipanggil ada komersialnya. Iya, nggak suka. Mereka marah nanti kamu dimusuhi. Oh, gitu ya. Oke. Ya, informasi baru buat kita semua. Aku lanjut ke Kak Nilam ya. Jadi para pekerja seks ini, seperti nama sendiri, pekerja seks, itu mereka semua seputar dengan seks ya. Yeah. Dan menurut kami itu mereka pasti tidak terhindar dari yang ada namanya tuh pelecehan dan juga kekerasan secara seksual. Itu kami rasa tidak mungkin terhindarkan, yang pasti di luar dari konsen mereka. Jadi menurut Kak Nilam, apabila terjadi suatu hal seperti yang tadi disebutkan, pelecehan, apapun, kekerasan, itu sebenarnya mereka bisa gak sih Kak dilindungi secara hukum? Kalau menurut aku tuh bisa ya, karena untuk tindakan dari orang-orang yang mengeksploitasi mereka, tindakan dari orang-orang yang melakukan kekerasan kepada mereka itu kan tindakan kriminal begitu, bisa dipidana juga. Karena kan yang yang dihukum atau yang dikriminalisasi itu sejauh ini hanya mucikari. Ya, di pasal 420 KUHP, undang-undang baru, itu kan disebutkan bahwa setiap orang yang membuka atau menyalurkan jasa PSK itu tadi ke orang-orang itu yang dihukum begitu. Dan kalau untuk dari si perempuan yang menjadi PSK itu sendiri itu akan dihukum lagi tuh di pasal perzinahan. Jadi ketika penggunanya itu nanti akan mungkin dia sudah menikah, laki-laki sudah menikah, nah baru di situ dia baru bisa
diancam gitu. Sedangkan untuk PSK-nya sendiri, pelindungannya sendiri itu masih belum ada sampai sekarang. Hanya di perda masing-masing. Seperti di Perda Jakarta itu siapapun yang menjadi PSK atau yang menyalurkan jasa PSK dan menggunakan jasa PSK itu yang dipidana begitu. Oh, oke Kak. Jadi sebenarnya ini ada sedikit follow up question Kak. Karena aku tadi sedikit terpantik dengan jawaban Kak Nilam terkait dengan sebenarnya yang aku tangkap ya Kak. Jadi yang salah ini sebenarnya yang menjajakan mereka. Iya, Jadi sejauh sebenarnya ini, ya. apakah para pekerja seks ini bisa disebut sebagai korban mungkin ya atau gimana ya Kak? Pendapat Kalau dari Kak menurut Nilam. aku sendiri juga, ya aku sepakat dengan perempuan yang menjadi PSK itu adalah korban. Seperti di Swedia. Di Swedia itu sejak tahun 1999 itu mereka menerapkan pemerintahnya itu berpandangan sebagai perempuan dalam menyikapi prostitusi dan PSK. Jadi yang dikriminalisasi adalah pengguna jasa PSK, bukan penjajah seks itu tadi, bukan si PSK-nya itu. Jadi mereka menggunakan sudut pandang perempuan, jadi menganggap PSK itu adalah sebagai korban. Itu mungkin yang seharusnya bisa diterapkan di negara-negara lain gitu, karena pada dasarnya di negara-negara lain seperti Belanda, Australia, Irlandia itu adalah negara-negara yang mereka menggunakan dalih mengurangi kekerasan seksual, mengurangi PSK dan prostitusi itu dengan melegalkan prostitusi tersebut, justru malah semakin subur begitu. Oh, begitu ya Kak. Baik. Kak Ani setuju nih sama pendapatnya Kak Nilam? Waduh, untuk apa dulu nih, melegalisasi pekerja seks? Itu PSK dianggap jadi korban tuh bener nggak? Oh, sepakat sekali, sepakat. Mereka tidak hanya korban dari kekerasan seksual, tapi juga korban dari struktur sistem sosial masyarakat yang tidak menguntungkan. Memang pekerja seks ada yang memang terpaksa untuk melakukannya demi penghidupannya, tapi ada juga untuk tambahan uang jajan, bahasa zaman sekarangnya. Padahal ternyata sebenarnya dia itu mampu kok tanpa melakukan pekerjaan seks itu dia bisa hidup dengan tenang, aman, damai. Tuh, tapi memang karena memang gaya hidupnya seperti itu, Pengaruh teman juga bisa nggak sih Kak? salah satunya bisa. Itu bisa banget. Oke, aku izin nambahin juga ya. Boleh Kak, masuk. Biasanya itu faktor lain yang menyebabkan perempuan yang mungkin dia secara ekonomi berada, tapi dia memilih untuk menjadi PSK itu karena faktor mungkin dia itu pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi ketika dia mengalami kekerasan seksual oleh laki-laki, dia ingin membalas dendam gitu. Dia ingin mencari pencapaian dengan ketika dia menjadi PSK itu, jadi bisa membalaskan dendam dia dengan menjadi PSK itu tadi. Merasa dominan ya kan? Iya, Bisa melakukan betul. hal yang serupa kepada Iya. gender lawan. Padahal itu adalah pola pikir yang menurut aku salah ya. Iya. Karena itu juga merendahkan kodrat mereka Betul. nggak sih Kak? Oke. Jadi tadi kita sudah mendapatkan insight ya terkait Bener banget. kalau misalnya tadi kan di awal kan Nilam sempat singgung ya kalau misalnya kebanyakan pekerja seks itu mereka dilatar belakangi karena kondisi ekonomi, tapi ternyata tidak sekedar itu saja ya. Yes. Ada latar belakang yang lebih dari itu ya. Oke, jadi sebenarnya pertanyaanku yang ini ada kaitannya dengan pertanyaan di awal tadi terkait dengan stigma. Jadi masyarakat ini punya stigma yang buruk sekali ke PSK ini ya. Kita sudah bilang itu berkali-kali stigmanya sangat buruk dan mungkin aku sedikit disclaimer kali ya. Kita di sini bukan membela pekerja seks ya, tapi kita membela hak-hak manusia begitu. Jadi yang ingin aku tanyakan kepada kakak-kakak sekalian, bagaimana sih cara mengubah stigma buruk pekerja seks terhadap masyarakat? Kalaupun ada cara untuk merubahnya, mungkin dimulai dari Kak Nilam lalu dilanjutkan dengan Kak Rani. Oke. Kalau menurut aku mungkin dari pemerintah sendiri ya. Pemerintah sendiri itu bisa menciptakan atau membuat regulasi untuk membudayakan PSK. Jadi dengan mungkin mengadopsi dari peraturan di Swedia itu tadi, menggunakan perspektif perempuan dalam membuat regulasi, jadi menganggap PSK itu sebagai korban, ya dengan membudayakan PSK. Jadi dia akan membuka latihan keterampilan, latihan pekerjaan yang baru, membuka lapangan pekerjaan yang baru kepada para PSK itu tadi, sehingga orang-orang yang menjadi PSK itu tadi akan taubat lah, atau karena toh semua orang juga tahu gitu loh, jadi menjadi PSK itu banyak mudaratnya, banyak dampak negatifnya, banyak seperti kena penyakit menular seksual yang sangat berbahaya, bahkan
HIV/AIDS itu tadi. Jadi mungkin dari pemerintah akan membuat regulasi seperti itu. Terus kalau mungkin itu dianggap sangat susah, itu bisa dimulai dengan kita tetap mengizinkan adanya praktik rumah bordil atau rumah untuk mucikari segala macam itu, tapi dibatasi lokasinya. Mungkin di negara Indonesia hanya ada 2, terus dibatasi juga jam waktunya. Jadi mungkin yang biasanya praktik beroperasi setiap hari itu bisa dibatasi seminggu tuh hanya seminggu hanya 1 hari dan di jam tertentu, dengan pembatasan dari lokasinya, pembatasan dari waktunya itu tadi, mungkin akan perlahan itu akan mengurangi jumlah PSK di Indonesia itu sendiri. Terus Lanjut ya. Iya. Tadi kan terkait dengan stigma nih, gimana cara menghilangkannya gitu ya kan? Iya, benar. Justru aku pribadi menganggap bahwa itu stigma yang tidak akan pernah hilang di masyarakat. Kalian membahas bagaimana sih kiranya untuk mengurangi atau menghilangkan stigma jelek itu di masyarakat, biar PSK bisa hidup istilahnya tanpa semoohan orang gitu. Itu satu hal yang aku pandang mustahil. Karena di satu sisi itu adalah, ada yang bilang itu adalah pekerjaan tertua, tapi aku lebih menganggap itu adalah perbudakan tertua. Karena perempuan dipaksa dan lain sebagainya. Sehingga stigma itu adalah stigma tertua dan kita diminta untuk menghilangkannya. Waduh, berat. Aku lebih percaya kalau itu memang tidak akan hilang. Bahkan kalau kita menghina orang lain yang kita musuhi misal, pasti akan bawa-bawa kata kerja seks dengan bahasa kasar gitu ya. Iya. Kamu ini gitu, pasti kayak gitu toh. Iya, benar. Dalam umpatan saja, dalam sehari-hari kita sudah sering menggunakannya, dan apakah itu bisa dihilangkan? Itu akan sangat mengakar gitu. Iya. Jadi gini, biasakan kalau mau menghina nggak usah pakai narasi pekerjaan seks. Apakah bisa? Itu deh aku balikin ke podcaster kita. Apakah bisa? Sebenarnya itu mungkin tergantung dari mindset setiap orang masing-masing ya. Dan kita sebagai suatu individu itu sangat susah untuk mengubah mindset yang bandingannya itu jutaan orang. Nah, Jangankan jutaan orang, ribuan orang tidak bisa, Iya. jangankan ribuan, ratusan pun tidak bisa. Iya. Jadi memang susah sekali sepertinya. Nah, podcaster kita sendiri membuktikan bahwa itu susah. Iya, benar. Oke, ini dah pertanyaan terakhir nih. Jadi pekerjaan ini dianggap merendahkan diri ya pastinya. Terus bagaimana nih pendapat kakak agar pekerjaan itu tidak lagi menjadi opsi nih buat wanita-wanita di luar sana? Kan banyak banget nih wanita ini menjadikan opsi ya pekerjaan untuk Iya. mereka ini. Mungkin dari Kak Rani dulu ya? Aku dulu. Oke. Boleh. Supaya mereka tidak menjadikan pekerjaan seks sebagai pekerjaan ya. Susah sih, karena bicara soal apa yang disampaikan oleh Nilam, memang pemerintah kita sudah sangat berupaya untuk memperbaiki derajat hidup pekerja seks dengan memberikan pelatihan di BLK, lalu diberi modal, bahkan salah satu media pers, nggak boleh sebut merek ya, salah satu media pers itu pernah menyampaikan bahwa ada loh pejabat yang pemerintah daerah yang memberikan bantuan modal untuk mereka membuka usaha seperti kayak salon atau tempat jahit dan lain sebagainya. Lalu kemudian ternyata beberapa PSK ini sempat nih sudah tidak menjadikan pekerjaan itu dan kemudian berpindah menjadi tukang jahit. Itu cuma bertahan berapa waktu itu ya? 6 bulanan, masih dalam tahapan bulanan. Lalu kemudian mereka pindah lagi. Kenapa? Betul. Karena ada kebutuhan-kebutuhan, bukan kebutuhan tersier ya, lebih ke kebutuhan pokok yang tidak dapat tercover dengan baik ketika mereka melakukan pekerjaan yang telah diarahkan pemerintah. Gitu. Jadi mereka memang sekali lagi terpaksa. Apalagi zaman sekarang nih, pajak kita banyak. Iya. Berlapis-lapis. Tambah naik ya Kak account. Aduh, tambah naik betul. Otomatis menghilangkan opsi menjadi pekerja seks itu menjadi hal yang lebih sulit lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tuh, karena pengeluaran dan kebutuhan pokok harga naik semakin banyak. Tuh, pekerja juga ini loh, apa ya? Mereka punya banyak tanggungan. Dan kebetulan mereka tidak seberuntung beberapa orang yang punya akses pendidikan yang baik, akses kesehatan yang baik, yang terjamin, akses pekerjaan yang aman. Itu belum tentu. Mereka tidak memiliki privilege itu. Jadi itulah salah satu alasan yang membuat opsi prostitusi atau pekerjaan seks ini selalu menjadi pilihan.
Itu. Mungkin dari Kak Nila? Mungkin aku juga cuma soal aku kerja dari wanita gitu. Memang benar untuk mengurangi atau untuk membuat orang yang ingin jadi PSK supaya menjadi PSK itu tuh emang susah sekali. Jadi dan ini memang harus disupport sama pemerintah sih. Memang pemerintah menurut aku emang harus tegas di sini. Jadi dengan kalau menurut aku mungkin apabila si PSK tadi balik lagi nih awalnya dari kerjaan yang settle jadi penjahit atau jadi tukang masak terus kemudian dia balik lagi ke PSK karena uangnya kurang cukup tadi menurutku hal yang itu sih yang harusnya bisa ditindak tegas. Jadi dari dinas sosialnya itu mungkin lebih giat untuk sosialisasi ke perempuan-perempuan yang ingin menjadi PSK itu. Oke, keren banget sih jawabannya. Ya Kak, sangat insightful. Dan berhubungan tadi itu adalah pertanyaan terakhir ya. Iya. Aku ingin kakak-kakak menyampaikan sebuah closing statement ya. Jadi closing statementnya itu kurang lebih seperti ini. Apa sih yang ingin kakak-kakak sampaikan, Kak Rani dan Kak Nilam? Apa yang ingin kakak-kakak sampaikan terhadap para wanita yang sedang berada di posisi ini, bekerja sebagai seorang pekerja seks? Apa yang ingin kakak-kakak sampaikan kepada mereka? Dari Kak Nilam. Kalau buat aku tolonglah gitu, jangan menjadikan pekerja seks itu sebagai opsi kalian bekerja. Banyak hal-hal baru yang masih belum kalian coba, banyak hal-hal baru yang belum kalian kulik gitu. Banyak lapangan pekerjaan sebagai content creator mungkin kayaknya hampir mustahil ya semua orang itu nggak punya HP, apalagi di zaman sekarang. Itu mungkin membeli HP-nya itu dari hal-hal kecil kayak gitu-gitu. Mungkin itu masih bisa diusahakan gitu. Jadi ya singkatnya jangan menjadikan PSK itu menjadi opsi pekerjaan gitu. Banyak hal baik yang masih perlu dikulik. Oke. Jadi Kak Rani nih, Oke. nanti closing statement apa nih? Oke, terkait kepada mereka yang sudah bekerja sebagai pekerja seks itu tadi ya. Iya. Aku cuma mau bilang untuk lebih berhati-hati. Aku nggak akan menyuruh atau menyampaikan perasaan atau harapanku supaya mereka berhenti. Enggak, aku nggak punya wewenang untuk mengatakan hal itu. Aku belum mengetahui latar belakang kalian untuk melakukan itu. Aku nggak punya hak untuk menjudge kalian dan aku cuma mau sampaikan untuk menjaga kesehatan kalian. Satu. Yang kedua, menjaga pertahanan diri. Pekerja seks salah satu pekerjaan yang berbahaya, yang seringkali dipukuli, yang di semua segala macam. Dan aku harap kalian bisa menimbang-nimbang untuk memberikan misalnya pelayanan seperti itu kepada klien. Untuk menjaga diri, karena di masa depan kan masih istilahnya kita punya keluarga. Itu misal kebanyakan juga dari pekerja punya anak. Kita nggak mau dong kalau nanti kita sudah membiarkan diri kita terjajah, mental, pikiran, dan tubuh. Jangan nanti sampai kita nggak bisa melihat anak kita tumbuh dewasa, berkembang, bahagia, seperti itu. Jangan. Lalu selanjutnya itu untuk kepada teman-teman yang sudah menjadi pekerja seks. Untuk masyarakat secara luas, termasuk pemerintah, aku berharap untuk kalian tidak perlu memandang pekerja seks sebelah mata. Memang itu dilarang agama. Mencela norma asusila, tidak sesuai moral. Tapi perlu diingat, mereka memiliki jasa. Tidak hanya pada jasa pada klien, mereka jasa tidak hanya pada klien, tapi juga pada kemerdekaan setiap negara di belahan dunia manapun. Dalam buku ini, Madame de Yakuza tentang Dewi Soekarno, dikulik membahas terkait dengan bagaimana sih peran-peran pekerja seks itu terkait kemerdekaan suatu negara, salah satunya Indonesia. Kita tidak bisa tutup mata terkait dengan sejarah kita. Iya, benar. Dan bagaimana mereka telah memberikan Soekarno Makan, tempat tinggal, perlindungan dari penjajah waktu itu. Semua pekerjaan di dunia itu memiliki kontribusinya. Jadi nggak perlulah kita merasa paling suci bahwa ternyata pekerja seks itu paling pantas untuk dihina. Nggak perlu. Kita punya masalah dan dosa masing-masing. Baik memang untuk mengingatkan, cuman kurang-kurangi untuk menghina. Itu aja. Bagus banget nggak sih, Ken? Closing statement dari kakak-kakak ini. Ya, benar-benar bagus dan insightful banget. Bukan hanya closing statement saja, tapi seluruh jawaban ya sangat memberikan insight baru bagi kami semua dan tentunya juga bagi para penonton ya. Karena topik yang kita bawakan ini adalah topik yang kurang sering dibahas. itu Kadang menjadi hal yang
tabu, sekali. sehingga masyarakat juga kurang ada keinginan untuk membahas begitu ya. Dan itu mungkin dari kami ya, sangat bagus. Tapi sayang sekali kami sudah berada di penghujung acara, dan pesan kami terhadap para penonton, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua dan juga memberikan informasi, insight, serta mungkin membuat pola pikir yang lebih baru ya dari sebelumnya. Sebagai closing statement nih dari kami, mau seburuk apapun, kita tidak boleh memandang seseorang hanya dari melihat covernya aja, karena kita nggak pernah tahu nih apa yang sedang terjadi kepada mereka. Bagaimanapun, mereka itu juga manusia sama seperti kita. Mereka adalah perempuan yang sudah seharusnya patut untuk kita lindungi. Saya Marieta Anasatriani dan rekan saya Brian Kennard pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Askara Volume 3.